mengatur jodoh kita atau ini pilihan. Saudara, ada 3 kata kalau bicara di sana: Tuhan, jodoh, sama pilihan. Ada 3 hal itu. Jadi kita akan bicarakan 3 hal tadi ya: Tuhan, jodoh, dan saya mulai dengan jodoh dulu. Nah, ini bicara jodoh itu, saya merasa diri saya termasuk orang yang sangat diberkati Tuhan, karena ya jodoh yang pasangan hidup artinya yang sangat memperkaya saya, tapi di pihak juga lain juga sangat berbeda, sehingga sepanjang perjalanan hidup saya harus terus-menerus belajar bagaimana apa yang harus saya sesuaikan diri, apa yang harus saya minta dia ubah, ya. Jadi ini ya, jodoh itu datang dari istilah, kalau orang jodoh itu artinya adalah ini cocok untuk kawin gitu ya. Jodoh itu adalah sesuatu yang seakan-akan sudah Tuhan siapkan. Kalau agama tertentu nggak, ini jodohnya gitu ya. Seakan-akan memang begitu lahir Tuhan sudah siapkan seseorang pasti jadi sama dia apapun terjadi. Nah, itu ada pemikiran seperti itu. Tapi mari kita lihat dalam kitab Kejadian, ya, kitab Kejadian mengenai Adam dan Hawa. Kalau kita lihat kitab Kejadian, saya tidak masuk teks demi teks. Satu hari Tuhan berkata, tidak baik manusia ini berdiri sendiri saja, hidup sendiri. Dia ada binatang sekitar dia ada pohon, ada laut di sana, ada tanah, semua Tuhan berikan. Teman-teman, tidak baik dia sendiri. Ini harus punya jodoh, artinya harus punya pasangan dalam arti ini. Lalu Tuhan atur, tertidurlah si Adam tuh, diambil tulang rusuk. Kenapa Tuhan ambil tulang rusuk untuk jadi pasangan? Lalu jadikan Hawa dari tulang rusuk. Kalau tulang rusuk yang dipakai itu tulang kaki, saudara-saudara, maka istri atau pasangan itu akan menjadi yang harus nunduk pada suami. Harus turut sepenuhnya sama suami, seperti kaki saja gitu ya. Kerjanya nggak enak-enak, pergi ke lumpur dan lain-lain. Nah, ini repotnya. Mungkin juga pergi ke pesta, tapi nurut gitu, menopang selalu berat. Tapi itu kalau tulang kepala, cilaka. Dia mau atur semua suami begitu ya. Tidur jam berapa, makan apa, warna sikat gigi apa, dan lain-lain. Ada istri-istri yang kayak begitu. Semua dia coba atur. Karena mungkin saya tidak aman dengan dirinya, semua dia coba atur berangkat. Nah, itu tidak demikian yang kita lihat dalam kitab Perjanjian Lama, dalam kitab Kejadian. Tuhan mengambil pasangan itu dari tulang rusuk. Artinya tulang rusuk itu dekat dengan hati, saudara, dekat dengan jantung kita. Nah, ini ya, dengan organ dalam kita, dengan kehidupan kita, bagian dari diri kita. Kenapa Tuhan tidak bikin aja dari lumpur ditiup gitu? Karena ini begitu dekat, satu hati, satu jiwa, satu segala-galanya. Nah, ini menarik. Tapi waktu itu berarti apa? Tuhan mengajarkan dari firman Tuhan itu, Tuhan yang memilihkan, Tuhan juga yang membawakan ya kepada si Adam. Betapa enaknya. Semua Tuhan sudah jadikan, semuanya kita tinggal tunggu, tinggal terima atau tidak. Tapi saudaraku, itu kan zamannya sebelum manusia jatuh dalam dosa. Ada seorang khotbah bicara begitu, semua jodoh itu sudah Tuhan siapkan. Tunggu dulu, itu zamannya ketika manusia belum ada dosa. Ketika Adam dan Hawa memilih jalan di luar dari jalan yang Tuhan arahkan, maka hidup tidak seperti itu. Tapi ketika manusia dipulihkan, bagi anak Tuhan yang dipulihkan, kita ditebus, kita masih harus jadi manusia baru di sini, kita harus bicara jodoh. Jadi kalau dalam arti jodoh yang memang Tuhan takdirkan, Tuhan atur sepenuhnya, kita nggak bisa lari, itu bukan dari pemikiran Kristen, ya. Nah, ini dulu gitu ya. Tapi yang paling menarik adalah ada istilah lain, jodoh itu adalah sesuatu yang cocok buat kita. Nah, di balik istilah cocok, saudaraku, itu artinya seakan-akan ada satu yang start dari awal cocok. Ini si Lena nih cocok dengan si Robert gitu. Dari semua sudah cocok. Tapi dalam kehidupan kalau cocok-cocokan itu adalah macam kuali cocok dengan kompornya, gelas dengan tutupnya. Tetapi manusia itu kan bukan benda mati. Manusia kan terus-menerus berubah. Orang yang Anda kawini pada usia 30 cocok dengan Anda. Apa yang dia suka, yang kita suka, semua cocok. Tapi ketika umur 70 belum tentu loh. Apa yang dia sukai dan kita sukai sama, belum tentu. Apa yang buat dia penting, buat dia belum tentu. Dia mungkin berubah, kita berubah. Manusia berubah. Jadi jodoh yang cocok lalu statis dan sudah diatur semula, itu bukan pemikiran. Ya, kalau lihat pengalaman hidup saya terus belajar mencocokkan diri dengan pasangan saya. Kami datang dari keluarga yang pindah-pindah dulu. Ya, jadi barang-barang di rumah ya sesedikit mungkin. Kalau dia datang dari keluarga yang stabil, barang kalau bisa udah 3 generasi disimpan di rumahnya. Barang neneknya bisa disimpan sama kita. Yang barangkali nggak perlu gitu ya. Tapi ya saya harus menerima, itulah pasangan hidup yang Tuhan berikan pada saya, yang saya pilih. Saya harus jalani dan saya coba mentolerir. Jadi ada saling mencocokkan.
Bukan ada satu cocok terjadi. Ini cocok nih. Kupingnya mirip seperti kuping kita, matanya mirip. Nah kalau gitu kawin aja sama adik Anda, adik kamu. Enggak begitu, bukan. Bukan, jodoh tidak seperti itu. Jadi istilah jodoh sudah Tuhan atur, Tuhan takdirkan, Tuhan sudah atur. Tidak demikian, kecuali di dalam kitab Kejadian. Lalu tadi kita bicarakan soal jodoh, ya. Jadi rupanya tidak semudah begitu. Sepanjang perjalanan jodoh kita, kecocokan terus kita terus upayakan. Kita justru perkawinan itu membuat kita harus belajar dua belah pihak. Ketika jadi pengantin baru, ya, ketika dia berkata, ayo tidur sayang, aku nggak bisa tidur tanpa kau. Itu 6 hari pertama. 6 bulan kemudian, aku tidur dulu ya, aku udah ngantuk, kamu belakang nggak apa-apa. Tapi 16 tahun kemudian, oh tidur nggak? Kalau nggak mau tidur, sudah. Tapi udah 30 tahun, kamu ngorok, kamu tidurnya di sono deh, aku di sini. Nah, ini kita harus mencocokkan terus hal seperti itu, saudara. Jadi yang mau muda jangan lihat yang cantik, yang manis sekitar Anda kan tetap sama. Belum tentu. Ya, belum tentu. Sekarang wajahnya manis, bulat, rapi, nanti seperti dompet tanggung bulan, itu biasa. Bisakah dompet tanggung bulan itu tetap Anda cintai dan Anda hargai? Nah ini satu, bicara soal jodoh dan cocok. Kedua, apakah Tuhan mengatur semua itu? Saudara, kita lihat Tuhan kita itu maha kuasa. Itu sifat Tuhan. Kita kenal beberapa sifat Tuhan. Maha kuasa, maha tahu, maha adil, maha mengasihi kita. Ya, dan juga dia juga sangat mengerti kita. Tapi di dalam hubungan manusia dengan Tuhan, yang Tuhan kita lihat di dalam Alkitab adalah Tuhan yang sungguh-sungguh memberikan satu karunia pada manusia yang tidak ada pada pohon, laut, hewan, dan lain-lain. Apa itu? Yaitu kemampuan memilih. Memilih yang benar dan salah. Yang rapi, tidak rapi. Adam dan Hawa diberikan kesempatan memilih. Itu yang tidak diberikan pada binatang atau pohon. Nah, dalam hal ini, maka dalam perjodohan itu tadi, soal kecocokan, kita juga punya peran untuk diizinkan Tuhan untuk memilih. Diizinkan, ya, untuk memilih. Ketika Musa lari, ya, dari Palestina, lalu berada di tempat lain, gitu ya, ketemu dengan wanita yang di Perigi, itu dia punya pilihan, mau negur atau tidak. Manusia boleh memilih. Juga dalam soal jodoh, dalam soal pasangan, calon pasangan. Tetapi yang kita katakan, kita tahu juga Tuhan menyediakan sesuatu yang baik buat kita. Tapi sekali gini, kalau Tuhan sudah menyiapkan sesuatu yang baik, jodohnya, ya Tuhan ingin kita akan melakukan sesuatu karya bagi Tuhan, dan Tuhan juga tahu ada orang-orang yang Tuhan dia tempatkan dalam hidup untuk bersama kita menjalani itu. Kita bisa juga tidak memenuhi itu, sehingga kita tidak peka, sehingga kita tidak ambil orangnya itu. Kita pilih orang yang mungkin yang kita inginkan, bukan yang Tuhan inginkan. Bisa. Tuhan punya keinginan. Nanti kita lihat bagaimana jadinya. Tuhan siapkan yang baik buat hidup kita maupun calon pasangan demikian. Tetapi kata kuncinya tadi saya katakan bukan takdir, bukan sesuatu yang seakan-akan garis lurus yang tipis, tetapi semacam jalan raya besar. Di jalan raya itu ada beberapa yang berjalan bersama kita. Ya, beberapa itu bisa kalau dapat dia baik, dapat dia juga baik, bisa saja. Mungkin Tuhan sediakan beberapa, tapi kita mesti memilih. Dan hasilnya tidak persis sama. Menikah dengan dia kan tidak sama dengan. Ya kalau saya memilih dulu beberapa teman dekat, begitu ya, bukan pacar tapi teman dekat. Zaman dulu kita mana berani pacaran. Mahasiswa teologi nggak punya uang, nggak punya apa-apa, berani pacaran, hanya berteman dekat. Kalau saya dapat dia, mungkin kehidupan saya berbeda dengan sekarang. Yaitu apa? Kalau saya dapat orang yang sangat sayang sama saya, sekarang mau pergi pelayanan. Aduh, jangan pelayanan keluar daerah deh. Aduh, jangan ke sini, nanti aku kalau kamu kenapa-napa bagaimana? Bisa yang begitu. Kalau istri saya tidak demikian. Kalau kamu yakin kehendak Tuhan, berangkatlah apapun resikonya. Ya, demikian. Nah, di pihak lain kalau punya istri yang seperti pertama, soal masak, cuci piring, semua dia urusin. Tapi kalau saya menikah dengan seorang dosen, ya saya harus giliran. Kalau dia capek dan banyak kerja, saya yang harus cuci piring. Nah, ini semua baik, tapi jodoh itu ketika kita pilih ada konsekuensi. Kecocokan itu ada konsekuensi. Nah, saudara, jadi sekali lagi kita bicara jodoh, Tuhan, ya, dan peranan kita. Jadi sudah kita lihat tadi, jodoh yang ditakdirkan tidak ada. Persis. Yang ada adalah maksud Tuhan yang baik, rencana Tuhan baik, beberapa Tuhan memberikan jalan raya, kita mau jalan di pinggir, tengah, atau selama di jalan raya akan baik. Tapi kalau keluar jadi masalah. Tapi yang ketiga ada bagian kita.
ada bagian Tuhan, bagian kita mencari kehendaknya. Yang mana yang terbaik bagi diri saya, supaya rencana dia buat diri saya terpenuhi. Dan juga yang terbaik bagi calon pasangan saya. Dan kalau kami berdua masing-masing rencana Tuhan dan dibuat dia dan saya tercapai. Bisa saja kita mendapat jodoh, rencana Tuhan bagi kita tercapai, bagi dia tidak. Bisa. Ya. Nah, saudaraku, jadi bagaimana sekarang kalau itu buat saya praktis saja. Dalam soal praktis, bagaimana jadinya kalau soal kita tahu ini cocok apa enggak. Ini baik apa enggak. Tadi saya katakan, begitu Anda lihat ada orang dekat sama Anda atau cocok sama dia, menurut perasaan, uji dulu. Saya punya beberapa kesempatan untuk bicara itu dan saya membagikan itu pada Anda. Pertama-tama kecocokan atau kejodohan itu, pasangan itu yang Tuhan inginkan bagi kita, dari mana kita minta tahu itu kehendak Tuhan apa? Pertama saya katakan kita harus cari kehendak Tuhan. Jangan terlalu mengandalkan apa yang aku mau. Ya, apa yang aku mau. Seorang pria pernah berkata di satu gereja, Bapak, saya yakin komisi wanita itu ada seorang wanita single ikut sana masih umur 27, dia masih single. Saya yakin itu jodoh saya. Saya yakin berapa kali ketemu dia jodoh saya. Saya bilang, Bapak kenapa gitu? Saya enggak tahu, saya yakin jodoh saya. Taunya gimana? Ya, saya yakin berapa kali ngomong sama dia itu jodoh saya. Saya bilang, Pak, kalau dia hidungnya lebih pendek 2 cm, kakinya lebih pendek 4 cm, yang satu 18 cm, lalu kulitnya lebih gelap sedikit, lalu matanya lebih juling, akankah Bapak berkata begitu juga? Oh ya enggak dong, Tuhan enggak kasih yang jelek. Wish, tunggu dulu. Saya punya seorang sahabat yang sangat ganteng, sangat pintar, mendapat istri yang sama sekali tidak rupawan. Tapi sekarang pada usia 50-an, saya katakan, dua-duanya jadi saling memberkati luar biasa. Saya belum melihat pasangan suami istri yang begitu saling sayang, saling melayani Tuhan, dan bersama melayani Tuhan. Dan saya katakan pada dia, kamu pria yang luar biasa, kamu tidak melihat tampilan si nyonya, tapi kamu lihat hatinya. Dan aku sadar pilihanmu sangat benar. Saya juga kenal si nyonya itu, teman kami gitu ya. Cuman saya tidak sangka hatinya segitu, karena saya waktu terlalu muda tidak terlalu memperhatikan dia, karena memang tidak rupawan. Nah, percayalah, ketika udah umur 70, serupawan apa dulu wajahnya seperti Angelina Jolie, atau wajahnya seperti Oprah Winfrey, nggak ada beda-beda jauh lah. Nah, ini pertama-tama, jangan katakan ini kehendak Tuhan, ini karena saya suka ini kehendak Tuhan. Belum tentu loh. Belum tentu yang kita inginkan itu Tuhan inginkan. Barangkali seringkali yang Tuhan berikan itu sama sekali di luar kehendak kita, bisa. Tapi bagi kita cek juga hal lain. Jadi pertama-tama kita tanya kehendak Tuhan. Bisa minta tanda, bisa dengar dari firman Tuhan, bisa juga dengar dari kelompok-kelompok kecil yang sudah saya inginkan. Tiap anak-anak Tuhan ada punya kelompok kecil yang seperti supporter, kita saling sharing, saling berbagi. Mereka kenal kita lama, dan ketika hal besar kita bawa, mereka mendoakan dan mereka mungkin kasih kata-kata yang mereka terima dari Tuhan mengenai diri kita. Nah, ini penting sekali. Tapi kemudian juga lebih penting juga ini adalah bisa juga Tuhan memberikan impian atau tanda lain. Nah, jadi jangan satu tanda, dua-dua pihak tuh harus mengalami apa yang Tuhan berikan pada mereka. Dua-duanya mencari ini kehendak Tuhan atau kehendak pribadi. Itu satu. Dan awas juga kehendak masyarakat, kehendak orang tua. Kadang-kadang orang tua ingin menjodohkan kita dengan anak dari temannya, apa sama-sama kaya, supaya harta jangan kemana-mana. Berdasarkan 3-4 generasi. Dari perkawinan orang luar kita tidak tahu, jangan-jangan ada penyakit apa di keluarga. Kan orang suka begitu, toh? Nah, hati-hati. Cari dulu kehendak Tuhan. Ya, itu satu. Dua-dua pihak. Lalu kemudian saya daftarkan 8 hal. Pertama, tahu nggak kecocokan kita dengan pasangan, tahunya dari mana? Pada saat ini kita cek dulu, apa impian dia tentang masa depan sama impian kita sama atau tidak. Kalau impian dia di masa depan adalah tinggal di desa yang jauh di sana, menjadi misionaris di pedalaman, sedangkan kita ingin punya rumah di kota besar, urban ministry, ya nggak cocok dong. Itu mesti diselesaikan dulu. Kalau dua-duanya berkelas, itu ya bukan bakal jadi teman sejalan seumur hidup. Bukan tulang rusuk, itu nggak bisa. Jadi apa impian dia masa depan? Ada orang cocok dengan kita, tapi impiannya beda, dan buat dia passion dia nggak bisa itu. Panggilan dia yang dia rasakan dari Tuhan beda dengan kita, dan memang tidak akan saling memperkuat. Kita harus relakan. Pertama, impian dia sama kita sama apa? Ya, misalnya yang satu ingin jadi orang yang sangat kaya, punya uang banyak supaya bangga. Yang satu ingin punya uang banyak supaya bisa bikin panti asuhan, dan itu akan berkelahi seumur hidup nanti kalau berjalan bersama.
Yang kedua, apa yang dianggap bernilai oleh calon kita dan diri kita ini sama nggak? Sama nggak? Dalam hal itulah saya sangat bersyukur punya istri saya itu ya, walaupun terus terang dengan menikah dengan orang yang sangat pintar, bahkan lebih pintar dari diri kita, tidak mudah gitu ya. Dia bisa lihat semua kelemahan kita. Tetapi kami punya nilai yang sama. Dia kalau berbagi pada orang lain yang selalu dia kan ada orang lebih susah dari kita. Tuhan sudah cukupkan kita. Dan itu buat saya adalah hal yang sangat indah. Ya karena saya merasa begitu saya tidak mengungkapkan. Kita punya nilai yang sama. Dan kadang-kadang kita jadi susah karena itu, tapi itu keindahan sendiri dan kita bisa merasakan melalui itu Tuhan tetap jaga dengan baik. Tapi bayangkan yang satu hitungannya. Wah, tabungan kita tinggal sedikit. Masa bagi-bagi orang? Dan dia susah memang, tapi kita juga nanti ke depan belum tahu. Nah, ini kan lain cerita. Jadi lain kan ceritanya. Nah, itu dulu. Sama nggak impian kita? Sama nggak apa yang kita anggap bernilai atau tidak? Buat dia yang paling bernilai adalah kerapihan. Buat kita yang paling bernilai adalah kreativitas. Bisa saling berkaya, bisa juga saling berkelahi. Itu kita temukan. Kita coba cocokkan. Kalau nggak cocok, nah itu bagian kita ya. Kalau memang nggak itu kan kita lihat bisa diteruskan nggak hubungan dengan kita. Yang ketiga, soal pemaknaan tujuan hidup. Apa sih hidup buat apa? Yang satu mungkin yang penting hidup tuh punya uang, punya anak, punya reputasi, punya bisa keluar luar negeri, rasa aman dan lain. Yang satu bukan. Hidup itu adalah indah kalau kita bisa menyentuh hidup orang lain, berbagi. Saya nanti anak besar kita cari anak asuh dan wah bisa anak udah besar kita jalan-jalan. Nah itu kan jadi persoalan sendiri. Dari awal kita lihat apa makna tujuan hidup buat dia sama kita sama nggak? Apa yang bernilai sama nggak? Apa yang menjadi impian sama nggak? Lalu yang terutama saudaraku, banyak orang anggap jodoh dan merasa dari Tuhan saling mencintai, luar biasa cintanya gitu ya. Tetapi satu tidak cukup punya kasih yang menghormati. Kita tidak beli ruang buat dia untuk improvisasi. Kita ingin dia seperti kita. Bisa membayangkan ya? Ya. Bisa Anda bayangkan, istri saya pemain musik klasik, dulu guru musik klasik. Saya guru musik jazz. Wah, itu orang tua saya, kamu bisa berkelahi tiap hari gara-gara musik. Mendengar musik jazz, kuping istri saya pasti sakit. Ini nadanya kok kayak gitu. Saya mendengar musik klasik lama-lama indah, tapi lama-lama ingat film Dracula terus gitu loh. Apalagi kalau mendengar suara penyanyi soprano yang tinggi sekali. Aduh, itu langsung cari korek kuping. Nah, bisakah kita samakan ini? Tapi saya mulai menghormati dia. Saya sendiri coba pelajari musik klasik, mencoba mengerti, akhirnya mau coba menyukai, ketemu nanti jenis musik klasik yang mirip dengan musik jazz. Nah, di situ kita bilang, oh, ternyata kita pernah bisa main sama-sama juga. Nah, yang seperti itu, tidak cukup kita mencintai seorang tanpa menghormati. Menghormati terbukti dengan cara memberi dia kepercayaan cukup besar, memberi dia ruang untuk menjadi dirinya sendiri. Jangan kita paksa dia menjadi seperti diri kita. Nah, ini berat ya. Jangan coba atur pasangan Anda, apalagi yang jauh lebih mudah. Tolong berikan dia kesempatan. Lalu satu lagi, kita ada kesamaan-kesamaan gaya hidup. Ya, pola makan itu bisa negosiasi. Tapi yang paling penting juga, pandangan dia tentang diri dia. Pandangan kita tentang diri kita itu dicocokkan. Lalu pandangan tentang orang lain. Apakah dia melihat orang lain itu sebagai sumber berkat atau beban? Dan terakhir adalah, siapkah kita berjalan bersama dia? Sekarang cocok semua, sudah tesnya lolos. Lalu menjalani hidup dengan dia. Kalau satu hari dia sakit, dia menjadi seorang yang berubah beda jauh daripada yang kita lihat sekarang. Maukah kita tetap jadi penolongnya? Ya, saudara, punya pasangan bukan hanya untuk madu cinta, mengasihi, berjalan bersama, tapi menjadi penolong dia. Dan pada satu hari mungkin ketika pasangan Anda begitu tua, jalan pun